Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari review jurnal dengan judul Analisis Kelembagaan dan Peranannya Terhadap Pendapatan Peternakan di Kelompok Tani Simpai Tampomas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Namun, sebelum kami memaparkan hasil review jurnal, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Yusuf, NPM 18 10 10 10 61, 2 Ilhamatul Latifah, NPM 18 10 10 10 20, dan Novia Rahmawati, 18 10 10 11 09, S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar tahun 2020. Review jurnal. Secara singkat, review mengenai jurnal sebagai berikut. Judul jurnal, analisis kelembagaan dan peranannya terhadap pendapatan peternakan di kelompok tani Simpai Tampomas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jurnal, Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan. Volume dan halaman, Vol 01 nomor 3, halaman 172 sampai 178. Tahun jurnal, Oktober 2013. Penulis H. Siswoyo, D. J. Setiono, dan A. M. Fuah. Tanggal review, Maret 2020. Tujuan untuk mengetahui kelembagaan dan peranannya terhadap pendapatan peternak di kelompok tani Simpai Tampomas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Subjek penelitian, kelembagaan. Objek penelitian, peternak di kelompok tani Simpai Tampomas. Selanjutnya, gambaran singkat mengenai jurnal analisis kelembagaan dan peranannya terhadap pendapatan peternak di kelompok tani Simpai Tampomas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Abstrak, sebuah studi survei telah dilakukan di Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tujuan dari studi ini yaitu menganalisis kapasitas kelembagaan kelompok tani kambing perah Simpai Tampomas dan memahami peran kelompok meningkatkan pendapatan petani dari peternakan kambing. Metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini menggunakan berbagai analisis kinerja dengan 17 petani diwawancarai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pendapatan petani dengan petani, pengalaman organisasi, serta antara pendapatan dan pengalaman bisnis. Kondisinya relatif karena kesulitan petani dalam mengadopsi teknologi baru dan menerapkan manajemen efektif peternakan kambing di Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Peternakan merupakan suatu bidang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Namun dalam mengembangkannya diperlukan adanya kerjasama antar berbagai pihak. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah dengan membentuk kelompok tani. Kelompok tani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang secara langsung berperan sebagai wadah para petani atau peternak dalam mengembangkan unit usaha secara bersama-sama, sehingga dapat lebih mengoptimalkan kinerja untuk kemajuan peternakan. Salah satunya kelompok tani Simpai Tampomas. Kelompok tani ini menjadi pelopor petani nasional dan telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena prestasinya dalam hal reklamasi lahan dengan membangun kompleks peternakan kambing di lahan bekas galian pasir. Tujuan, menganalisis pendapatan usaha dari kelompok tani Simpai Tampomas, menganalisis kelembagaan, dan mempelajari peran kelompok dalam peningkatan pendapatan anggota kelompok tani ternak kambing Simpai Tampomas di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Waktu dan lokasi, penelitian ini dilaksanakan selama hampir 2 bulan dari bulan Juni hingga Agustus tahun 2011 dengan tahap persiapan selama 1 bulan dan tahap pengumpulan data selama 1 bulan berikutnya. Penelitian ini bertempat di Desa Cibereum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Materi, data diperoleh dari 17 orang petani ternak sebagai responden yang ditentukan dengan sengaja.
yakni yang terhimpun sebagai anggota aktif kelompok tani Simpai Tampomas. Petani memiliki ternak kambing PE dan Jawa Randu yang dijadikan sebagai materi dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekundernya diperoleh dari studi literatur, laporan dan statistik peternakan Jawa Barat. Lanjutan mengenai metodologi penelitian, rancangan dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan banyak teknik analisis data antara lain sebagai berikut. 1. Analisis deskriptif. Digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang keadaan kelompok tani Simpai Tampomas. 2. Analisis kinerja kelembagaan kelompok tani. Dianalisis menggunakan sistem pemberian skor penilaian keefektifan yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Penentuan skala menggunakan skala Likert. 3. Analisis pendapatan usaha tani. Menurut Sukartawi tahun 1986, analisis ini bertujuan untuk mengetahui besar keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Dapat dilakukan menggunakan rumus pendapatan sama dengan total revenue dikurangi total cost. 4. Analisis data. Data yang diolah dan dianalisis adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 5. Analisis RC ratio adalah rasio penerimaan atas biaya yang menunjukkan besarnya penerimaan yang akan diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam produksi usaha ternak. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan relatif, apakah usahanya menguntungkan atau malah merugikan. Rumus yang digunakan adalah RC sama dengan total penerimaan dibagi total biaya. 6. Analisis korelasi. Analisis korelasi mengukur keeratan hubungan antara dua jenis variabel. Selanjutnya yaitu pembahasan atau hasil jurnal. Yang pertama, keadaan umum lokasi penelitian. Kelompok tani Simpai Tampomas terletak di Desa Ciberewum Wetan di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Daerah ini memiliki curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Suhu rata-rata hariannya adalah 21 sampai 30 derajat Celcius dengan ketinggian antara 500 sampai 700 meter dpl. Jenis tanahnya merupakan tanah hasil pengendapan mineral vulkanik yang cukup subur untuk berbagai jenis tanaman pertanian. Yang kedua, karakteristik pertanian. Peternak di kelompok tani Simpai Tampomas rata-rata masih berpendidikan rendah. Hal ini berpengaruh terhadap daya tangkap informasi tentang cara beternak yang baik. Menurut Suprana, kejayaan atau kegagalan suatu lembaga usaha sepenuhnya ditentukan oleh mutu SDM yang terlibat langsung dalam kegiatan. Di desa ini sebagian besar fokus utama peternak tertuju pada beternak. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pendapatan peternak. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem kelembagaan peternakan Simpai Tampomas. Syarat awal masuk kelompok peternakan Simpai Tampomas yaitu ada 3. Yang pertama, membayar simpanan pokok sebesar 25.000. Yang kedua, memiliki ternak atau tidak ada batas minimal. Yang ketiga, harus mau selalu hadir dalam rapat, kecuali izin. Banyak peternak setelah bergabung dengan kelompok tani mendapat peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan faktor pendukung di kelembagaan peternakan Simpai Tampomas seperti mudah dalam pemasaran, pembinaan, dan bantuan dari dinas. Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang secara rutin 1 bulan sekali melakukan pembinaan terhadap kelompok tani Simpai Tampomas karena merupakan salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian. Maksud dan tujuan kelompok tani. Kelompok tani ini dibentuk berdasarkan keputusan bersama. Dalam pembentukannya, kelompok tani Simpai Tampomas memiliki struktur, aturan, dan visi misi yang jelas untuk pengembangan kelompok. Maksud dan tujuan dibentuknya kelompok tani ini adalah: yang pertama, dimaksudkan untuk membentuk wadah belajar bersama bagi anggota kelompok pada khususnya dan anggota masyarakat sekitar kelompok pada umumnya, dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha ternak kambing dan usaha lainnya. Yang kedua, memupuk kerjasama dalam kegiatan usaha ternak kambing dan usaha lainnya. Yang ketiga, meningkatkan efisien pelayanan teknis dari instansi yang terkait. Kemudian,
Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok pada khususnya dan anggota masyarakat sekitar pada umumnya. Yang kedua, menyerap tenaga kerja di wilayah kelompok. Yang ketiga, meningkatkan skala kepemilikan dan produksi ternak. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota untuk memanfaatkan sisa usaha pertanian secara umum untuk menunjang usaha ternak kambing atau sebaliknya, memanfaatkan limbah peternakan untuk menunjang usaha budidaya pertanian lainnya. Yang kelima, membantu usaha pelestarian lingkungan hidup yaitu dengan mereklamasi lahan galian C dengan pemanfaatan kotoran sebagai pupuk dan penanaman hijauan makanan ternak dan penanaman buah naga. Peran kelompok program kerja kelompok Tani Simbai Tambomas. Program kerja yang dibentuk tahun 2010 di kelompok Tani Simbai Tambomas yaitu 1. Pembuatan rumah kompos sebanyak 1 unit, 2. Pembuatan air permukaan untuk peternakan dan kebun rumput, 3. Pembuatan dan rehabilitasi kandang ternak, 4. Pemindahan sekretariat dan saung pertemuan kelompok, 5. Perluasan kandang kawasan, 6. Penambahan perluasan 20 hektar kebun HMT, 7. Perluasan kebun buah naga seluas 25 hektar, 8. Penambahan 450 ekor bibit ternak kambing, 9. Regenerasi kepengurusan kelompok, dan yang ke-10 pengelolaan pemasaran konsentrat. Kelompok peternak kambing Simbai Tambomas memiliki rencana kerja yang disiapkan untuk pengembangan usaha ternak kambing. Rencana kerja kelompok ini dibagi menjadi 3, yaitu rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembuatan rencana kerja dibuat melalui beberapa proses, yaitu mengumpulkan pengurus dan anggota kelompok dalam suatu pertemuan, menampung pendapat dan saran masukan dari pengurus dan semua anggota. Pendapat dan saran dimusyawarahkan untuk kemudian diambil kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan musyawarah kelompok menjadi keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan. Analisis kinerja kelembagaan kelompok tani. Yang pertama, dalam penilaian kinerja kelembagaan lebih efektif. Hasil ini menunjukkan kinerja dari kelompok Tani Simbai Tambomas yang dinilai cukup efektif dalam peranannya dalam membantu pelaksanaan budidaya ternak kambing para anggotanya. Yang kedua, tingkat partisipasi petani dalam proses pembangunan pertanian. Melalui kelembagaan kelompok tani, itu merupakan tolak ukur kuantitatif akan kinerja kelembagaan dalam menyalurkan aspirasi petani dan mencapai tujuan pembangunan sektor peternakan. Hal tersebut diakui oleh peternak dalam beberapa aspek, diantaranya lebih mudah memperoleh bantuan, pemasaran, pembinaan rutin dari dinas yang diinisiasi oleh kelompok, kemudahan dalam syarat awal masuk kelompok, dan peningkatan pendapatan ketika telah bergabung dengan kelompok. Bantuan yang datang dari dinas maupun pemerintah yang masuk melalui kelompok kemudian langsung disalurkan kepada anggota kelompok. Analisis pendapatan peternak. Pendapatan bersih usaha tani diperoleh dari selisih antara penerimaan total dengan biaya total, sehingga keuntungan yang didapat ditentukan dari besar atau kecilnya biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang didapat. Pendapatan usaha tani dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu pendapatan usaha tani dalam produksi susu dan daging atau pola 1, dan pendapatan usaha tani dalam produksi daging atau pola 2. Pengklasifikasian usaha tani dilakukan karena terjadi perbedaan pendapatan yang cukup signifikan antara peternak pola 1 dan peternak pola 2. Pendapatan usaha tani pola 1. Jumlah ternak yang dipelihara untuk tujuan produksi susu dan daging berjumlah 21,52 satuan ternak atau dengan skala kepemilikan rata-rata adalah 4,3 satuan ternak. Adapun biaya pada penelitian yaitu 1. Biaya tunai meliputi biaya sewa lahan yang termasuk ke dalam biaya tetap, sedangkan untuk biaya variabel meliputi obat-obatan, biaya operasional, tenaga kerja hijauan, dan konsentrat. Yang kedua yaitu biaya non-tunai meliputi biaya penyusutan peralatan dan biaya penyusutan kandang yang termasuk ke dalam biaya tetap, serta pembelian susu cempe yang termasuk ke dalam biaya variabel. Total biaya yang dikeluarkan peternak dengan pola 1 adalah Rp62.916.612. Total pendapatan bersih yang diterima peternak dengan tujuan produksi susu dan daging adalah Rp36.301.688. Pendapatan usaha tani pola 2. Pendapatan kotor yang diterima peternak meliputi 2 jenis yaitu
Pertama, pendapatan kotor tunai yang didapat dari hasil penjualan ternak. Yang kedua, pendapatan kotor non-tunai yang didapat dari nilai akhir ternak, dikurangi nilai ternak awal tahun, nilai kotoran, dan bagi hasil yang biasa disebut dengan gaduhan atau maru. Rata-rata pendapatan bersih dalam 1 tahun adalah Rp5.437.128,16. Pendapatan bersih diperoleh hasil minus dikarenakan beternak bukan sebagai profesi utama melainkan profesi sampingan bagi sebagian peternak. Per tahun, biaya total yang dikeluarkan sebesar Rp20.857.378,16. Sementara biaya variabelnya adalah Rp19.622.461,49. Jadi, hasil ini didapat dari biaya tetap sebesar Rp1.204.916,67. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu abstrak sudah bisa menggambarkan pembahasan mengenai jurnal secara menyeluruh. Yang kedua, metodologi penelitian yang digunakan lengkap sehingga hasil dari penelitiannya juga sangat bagus dan isinya jelas. Yang ketiga, sumber datanya jelas dan setiap pembahasan disertai bukti dan analisisnya sehingga mudah untuk dipahami. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah 1. Terlalu banyak variabel yang diteliti sehingga pembaca mudah bosan dalam memahami isi jurnal ketika dia tidak paham mengenai variabelnya. Yang kedua, meskipun isinya jelas, namun bahasa yang digunakan kurang baku karena terdapat beberapa kalimat yang diulang sehingga paragraf kurang efisien. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah 1. Sistem kelembagaan kelompok Simpai Tampomas sudah memiliki struktur organisasi dan job description pengurus. Namun, aturan yang ada belum diterapkan secara baik, selain itu belum tersedianya ADART. Yang kedua, kelompok tani mempunyai peran yang positif dan cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di lingkungannya. Yang ketiga, pendapatan bersih peternak kambing pola 1 relatif lebih tinggi dibandingkan peternak pola 2 karena beberapa faktor pendukung. Adapun saran dari kelompok kami untuk kelompok tani Simpai Tampomas yaitu 1. Kelompok tani harusnya segera membuat ADART karena itu sebagai pedoman atau landasan dalam menjalankan kegiatan peternakan. Yang kedua, kesadaran dari peternak untuk taat dalam peraturan yang telah dibuat harus lebih ditingkatkan kembali. Yang ketiga, kelompok tani harus lebih dikembangkan dan diedukasikan ke berbagai daerah karena dampak positif yang ditimbulkan sangatlah besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silakan cantumkan pertanyaan terbaik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.